Katanya Kongko itu lebih efektif daripada analisis fundamental dalam mengambil keputusan investasi saham. Informasi dalam Kongko itu lebih powerful daripada laporan keuangan. Nah, jeng-jeng. Laporan keuangan itu adalah data yang sudah terjadi. Sementara kalau Kongko itu kita biasanya bahas ke depan mau ngapain. Jadi saya mengkonfirmasi bahwa saham itu adalah bisnis informasi. Oke. Informasi didapat dengan cara ngopi-ngopi. Oke. Tergantung ngopinya sama siapa, sehingga informasi yang didapat adalah benar adanya. Gimana cara memfilternya? Memfilter ini informasinya valid apa enggak, atau sekedar informasi yang sifatnya jebakan. Ada cerita ini mau terjadi masuk, ini sebenarnya fundamentally nggak bisa nih, nggak akan bekerja nih gitu ya. Tapi ketika kita while you are thinking, the stock is rising. Jadi aduh, coba gue beli kemarin. Itu sering terjadi sama kita. Karena sok-sok fundamental gitu ya. Tapi karena paling sering Din, gue ngobrol saat beli saham X gitu ya. Terus minggu kemudian gue tanya, bro masih naik gak? Oh gue udah buang. Lah gue gimana? Itu sangat sering gue. Itu sering terjadi sih, betul-betul. Gue sih udah gak punya, gue sih udah gak ada gitu. Kenapa lo gak bilang? Akhirnya malah buat jualan saham. Jadi pas kita beli dia malah jual. Ya Tuhan, terus apa hamba? Hai semuanya, kembali lagi di Masa Sih Podcast. Masih bersama gue Dinda, Cinovi, Mas Umar dan juga Mas Fat. Halo. Hari ini seru banget topiknya. Katanya Kongko itu lebih efektif daripada analisis fundamental dalam mengambil keputusan investasi saham. Nah, dia katanya di dunia retail itu bisnis saham itu tuh lebih bagus daripada bisnis saham itu adalah bisnis informasi. Jadi dalam tanda kutip informasi dalam Kongko itu lebih powerful daripada laporan keuangan. Nah, jeng-jeng Mas Fat silahkan berikan point of view lo tentang itu. Oke, kalau misalnya lu Kongko, tergantung Kongko sama siapa. Terus yang kedua, bisa iya bisa enggak. Karena gue juga ada pengalaman gue Kongko tapi akhirnya malah buat jualan saham. Jadi pas kita beli dia malah jualan gitu loh. Jadi ketika lu Kongko sama siapa, terus juga informasi yang lu terima itu seperti apa, lu juga nggak bisa langsung telan mentah-mentah. Jadi kalau misalnya masalah fundamentalnya laporan keuangan itu kan lu analisa lanjutannya lah. Tapi ketika lu denger mereka ngobrol, ada kasih insight, kalau masuk akal di logika lu ya lu ambil. Kalau enggak ya gua nggak ini sih. Tapi Kongko tuh menurut gua penting banget sih. Masih menjadi hal yang penting buat lo untuk didasari investasi lo ya. Kalau Cinovi, menurut kamu gimana? Sebelumnya cuman mewakili retail nih ya. Kalau ini hitungannya Kongko ntar dapat stock pick nih dari Om Umar nggak? Bisa. Endingnya nanti ada stock pick nanti. Oh endingnya biar pada semangat yang nonton sampai endingnya. Benar. Iya dong. Ya jadi kalau menurut gue juga kurang lebih mirip lah ya sama bahwa pasar saham itu mirip sama bisnis. Di bisnis pun bahwa networking itu sangat-sangat penting. Betul. Dan artinya kita nggak bisa menutup diri kita, telinga kita dari informasi. Jadi ketika kita ketemu orang, siapapun dia, mau dia business owner, broker saham, sekuritas, kita bisa mendapatkan informasi. Dari informasi yang kita terima, kita bisa jadikan itu sebuah insight untuk bahan analisa dan keputusan balik lagi ke diri sendiri. Bijak banget. Tak tambahin boleh? Boleh. Jadi saham itu kita kan beli valuasi future value dari satu perusahaan gitu ya. Dimana future value itu biasanya didapat bukan dari valuasi yang kita ngobrol. Laporan keuangan itu adalah data yang sudah terjadi. Sementara kalau Kongko itu kita biasanya bahas ke depan mau ngapain. Dan bahas saham itu kita mau bilang beli saham Said lah misalnya gitu ya. Beli saham Goto yuk gitu loh. Ini contoh ya, bukan ajakin membeli. Contoh ya? bukan ajakin membeli gitu loh. Soalnya gue udah katos kemarin. Ternyata kalau kata si bos-bos besar ini, Goto akan begini, begini dan begini gitu. Ke depan akan mengapain gitu ya. Hasil Kongko tersebut kita digest personally. Kalau ini masuk valuasi akan begini, begini gitu. Oh ini is a buy ujungnya. Atau terbalik yang tadi ketemu sama direksi satu perusahaan telco besar. Akan ada banyak cerita ke depan begini. Oh is a sell, it should be a sell. Jadi saya mengkonfirmasi bahwa saham itu adalah bisnis informasi. Informasi didapat dengan cara ngopi-ngopi. Tergantung ngopinya sama siapa, sehingga
informasi yang didapat adalah benar adanya. Kalau tadi Mas Fat bilang mungkin apa enggak informasi yang dikasih itu informasi yang menjebak, sangat mungkin. Karena kan dalam dunia saham itu bukan zero sum game sih, tapi ketika gue ketawa berarti ada yang nangis. Ketika kita jualan harus ada yang beli dong gitu loh. So they can create rumors bahwa saham ini akan naik. Actually dia mau jualan itu it happen. Tinggal hebat-hebatnya kita menyikapi fundamentally apakah ini make sense atau enggak gitu loh. Nah, karena banyak investor pemula itu mengandalkan obrolan di grup WA, terus komunitas saham misalnya Telegram atau di X atau di Threads. Nah, kalau misalnya dari rangkuman tadi point of view kalian itu kan berarti kongkonya adalah dengan bos-bos yang emang mengerti dong. Betul. Atau gimana? Lu dari mana dulu? Dari sini dulu atau dari sana dulu? Dari Mas Fat dulu deh. Ya kalau gue biasanya kalau gue ketemu siapapun lah ya, yang gue cari itu adalah insight, bukan insider info. Kalau dari sisi gue. Oh itu beda ya? Beda dong, kita harus bedain karena emang. Padahal kita nyari insider loh. Gue dari sisi gue, karena kalau misalnya itu memang insider info ya emang kan nggak boleh. Terus yang kedua ya gue nggak tahu itu bener atau enggak. Bedanya apa sih Mas? Kalau insight kan misalnya tadi seperti Om Omar bilang prospek kedepannya akan seperti ini, kan gue akan aja kan masuk akal nggak ya? Oke nih harusnya harga sekian nih masuk akal nih. Tapi kalau misalnya lu nyarinya insider yang sebenarnya informasi itu harusnya internal punya, itu kan bisa jadi lu dapet, bisa jadi enggak, bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Betul. Akan lebih susah validasinya kalau buat sisi gua. Jadi ketika gua kongko dengan siapapun ya, mau levelnya atas bawah, lu pasti akan dapat insight. Lu pasti akan dapat insight. Itu yang lu cari, yang lu harus duluan daripada market itu karena lu nyari insight-nya itu. Kalau Cinovi? Tambahannya kalau gimana? Mungkin kalau gue lebih kayak mewakili retail ya, justru mungkin lebih ke bertanya. Maksudnya kan kita bisa kenal banyak orang, kita bisa dapat informasi tuh banyak banget, mau dari IG live kayak mau dari dari manapun, mau dari kenalan, bahkan saudara misalnya, oh saudara gue ternyata ownernya company apa misalnya. Justru yang menjadi pertanyaan sebenarnya mungkin ini pertanyaan yang mewakili para retail, gimana cara memfilternya? Memfilter ini informasinya valid apa enggak, atau sekedar informasinya yang sifatnya jebakan. Gimana nih Om Umar yang paling senior? Iya benar, itu juga pertanyaan aku sih. Jebakan kalau Batman, kalau Spiderman gimana gitu kan? Kalau gue tadi sebenarnya mau nanggapi, pertama kongko itu penting, itu dulu di underline kongko penting. Cuma ada cumanya, sama siapa dulu? Kalau kita nih sesama retailer yang layer bawah gitu ya, artinya cuma ngopi doang, hahaha, I don't think you got the info. Tapi kalau kayak Cinovi mainannya sama high levelnya, jadi pasti dia ada informasi yang orang lain nggak dapat. Iya itu. Ini bukan insider sih sebenarnya, cuma kayak dapat duluan aja gitu loh. Jangan lupa kalau kita kongko itu pintu masuk buat dapat informasi. Kedua, kongkonya sama siapa penting. Ketiga, ketika kita dapat informasi, tidak semua orang bisa digest. Ya, itu benar sih. Jadi semua orang nih, gue pernah pada posisi itu, beli aja saham ini mau begini loh. Biasanya gue dapat informasi berupa corporate action, ada red issue loh. Ini nanti mau akuisisi ini loh, gitu loh. Informasi itu bisa jadi penting, bisa jadi enggak, tergantung sama kitanya. Ketika you do some action setelah dapat info itu, lu kalkulasi, valuasi, liatin chartnya, ada income atau ada money flow masuk di chartnya, then you can start. Tapi kalau enggak, gue nggak percaya lah, biasa aja, dan itu jadi useless informasinya. Jadi kalau tadi tanya sama Cinovi, gimana cara filternya? Filternya itu dari teman kongko lu siapa, kedua dari price actionnya di market. Pasti ada sesuatu yang bergerak di market kalau ada informasi duluan. Harus berkesinambungan ya? Iya. Terus jangan juga lu langsung beli diam Bismillahirrahmanirrahim. Baik gitu. Enggak gitu. Apa gitu kan? HK. Karena nanti jadinya pengambilan keputusannya tuh berdasarkan katanya tapi bukan datanya ya. Harusnya kan datanya dulu. Baru nanti katanya apa, terus harus berkesinambungan. Kalau itu berdua berkesinambungan baru kita jalanin gitu. Betul. Gue mungkin nambahin nih sebelum nanti tambah sama Cinovi sama Om Omar juga. Gue juga pernah, karena gue punya pengalaman bahwa Fat ini bakal gini loh ngobrol. Benar besok sama naik. Besoknya lagi langsung turun drastis. Itu yang pertama. Tuh gue langsung ingat, oh berarti gue gak bisa langsung teman-teman ya. Yang kedua ada yang gue gak pernah lupa sampai sekarang. Dibilang gini, gue tahu nih infonya Fat. Dia bilang, ini pasti bakal naik. Benar, beberapa hari itu naik tuh saham. Naiknya kenceng. Tapi gak berapa lama kemudian sahamnya disuspend bertahun-tahun. Jadi gue kayak,
wah gue nggak boleh sembarangan nih telan mentah-mentah. Itu yang mungkin jadi akhirnya gue akan langsung bedain ini insight atau insider info, apakah ini benar atau enggak. Lu harus sebenarnya lu harus lebih kritis aja sih sebenarnya kalau dengar orang ngomong. Intinya itu. Gimana Ya Ci? kalau boleh nambahin tadi kan Om Umar dari poin dengan siapa ya. Ya. Kedua kalau gue boleh nambahin itu kira-kira apa kepentingannya ketika dia membagi informasi itu. Kok generous banget ya? Iya, iya. Itu benar banget. Iya benar. Kok bisa-bisanya dia sharing sama kita nih debu-debu ekonomi Debu-debu di intan. Goalsnya apa nih gitu ya. Kita Iya, check and recheck betul. juga Iya, ya. Betul. Pinter-pinter juga. Karena harusnya kalau lu punya info bagus banget kan harusnya lu keep baik-baik. Kenapa kalau Iya. generous banget lu bagi-bagi nggak semua? Iya, Nah itu lu betul. harus kritis di situ juga Iya, sih. iya. Tapi pertanyaan selanjutnya nih, kalian kan pasti udah investor saham lama banget ya, udah sangat jam terbangnya sangat tinggi. Aku mau nanya, persentase antara kalian itu investasi dari insight Kongko dan dari nilai perusahaannya sendiri itu tuh mana yang bikin kalian lebih cuan sebenarnya? Keberhasilan kalian. Dari Mas Umar dulu deh. Kalau gue pribadi sebenarnya informasi itu mungkin 90% itu works for me. Cuma jangan lupa nih ada satu variabel yang perlu lu note, namanya time frame. Iya. Jadi kalau ada cerita nih bahwa dia mau akuisisi ini, dia mau ngapain, dia mau backdoor listing dan segala macam, it takes time. Bukan berarti kita beli sekarang langsung besok seminggu depan naik, enggak. Iya. Karena kita percaya bahwa proses itu terjadi dan kita mengawal. Jadi kalau ada cerita nih, Fat, gue ngobrol sama satu orang, ini mau di backdoor gitu. Jadi setiap seminggu sekali gue telepon, aman bos gitu. Cuma aman bos. Karena gini, ketika itu nggak terjadi, itu wipe out semuanya Iya, gitu loh. berantakan Apalagi yang namanya semuanya. backdoor ya. Ada saham nih kita main di FCA, saham harganya 20 perak gitu loh. Kalau di akuisisi itu mungkin jadi ke 1000 gitu ya. Wah, itu is a beggar gitu loh. Tapi ketika itu tidak terjadi, itu nol nanti. Iya. Nggak nol juga sih, tapi maksudnya you lose your money gitu, ada lose cost opportunity dan segala macam gitu. Jadi baik lagi digest dan dikawal itu sih ini gue arahannya begitu mungkin. Oh ya. Kalau Mas Fat, berapa persentase sih cuan lo dari Kongko, dari insight di Kongko dan lo nilai perusahaannya sendiri? Tergantung ya insight yang lo terima seperti apa. Kalau misalnya tadi insightnya sifatnya kayak cerita fundamental, kebanyakan orang tuh suka ngerasa bahwa nggak bener nih beritanya karena time frame-nya misalnya orang ini cerita dia share mungkin setahun 2 tahun ke depan akan terjadi nih. Nah yang dengar expect-nya seminggu. Iya. Jadi itu nggak match tuh. Jadi insight seperti itu tuh lo harus lihat oh ini kayak corporate action, dia mau akuisisi, dia bangun pabrik. Itu kan nggak kayak bangun candi Prambanan yang langsung lo jadi dalam semalam kan. Iya. Tapi dia butuh waktu. Itu satu. Nah kedua ada yang infonya sifatnya kayak flow. Jadi bilang si ini katanya mau masuk nih. Nah itu banget. Si ini mau beli nih katanya nih. Itu artinya kan kalau saham sebagus apapun itu perusahaan, kalau nggak ada yang beli nggak akan naik sahamnya. Betul. Kalau sejelek apapun sahamnya nggak ada yang jual dia juga akan turun. Jadi flow tuh penting banget, outflow sama inflow. Nah ketika infonya ini ada yang mau masuk nih gini-gini, lo tau dari mana? Gue kan nanya kayak gitu, lo tau dari mana? Ini soalnya beli sih ini. Emang karakternya dia biasanya beli saham-saham kayak gini ya. Emang kalau misalnya si konglomerat ini masuk, emang dia suka ya saham-saham kayak gini ya. Kalau ternyata tuh match sama ininya gue, bisa gue pertimbangin. Iya. Jadi insight itu ada insight yang sifatnya cepet, ada yang sifatnya itu lama. Lu harus Gue tambahin dikit deh. Ini Banyak juga boleh, ini nggak cerita punya cerita ya. Kita sering kongkow nih. Gue merasa Ya. mungkin si Novi juga sama. Kongkow sama orang yang punya kompetensi gitu ya. Boleh sebut nama ya. Danantara contohnya. Bahwa Danantara mau akuisisi, mau ceritanya mau kuat-kuat membenahi. Gue sebut lagi sahamnya Garuda gitu lah. Garuda equity minus 23 triliun. Equity-nya nih, bukan revenue-nya yang minus. Terus dia mau masuk katanya ada suntikan dana 6 triliun. Gue mikir ya secara fundamental gimana. Tapi yang ngomong memang orang kompeten yang cerita ini gitu loh. Sementara kita kan di dalam Inside of Us kayak mungkin gak sih, benar gak sih sama begini begitu gitu loh. Iya. Itu yang sering terjadi di kita. Ada cerita ini mau terjadi masuk, ini sebenarnya fundamentally nggak bisa nih, nggak akan bekerja nih gitu ya. Tapi ketika kita while you are thinking, the stock is rising. Jadi, aduh, coba gue beli kemarin. Itu sering terjadi sama kita. Karena sok fundamental gitu ya. Tapi gue nggak tahu lah, mungkin Cinovi punya yang lainnya gitu loh. Ya kalau gue sih basically gue bukan invest yang fundamental yang ngitung PE, PBV segala macam. Jadi kalau gue justru lebih kayak nyari yang corporate action sama smart money flow ya bilangnya. Jadi karena biasa yang ngasih cuannya gede tuh yang itu. Jadi biasa isi porto gue ya
mostly gitu ya, hampir ya 90% ya cari saham-saham yang mau ada corporate action dan ada smart money flow. Smart money flow sekarang sebenarnya udah bisa kita lihat sendiri lah dari indikator-indikator yang di provide di apps gitu kan. Kalau corporate action ya itu dari beberapa network yang kita saling ngobrol, dengar informasi gitu. Ya harus balik lagi dicerna ulang dan di follow up. Dalam artian di follow up time frame yang tadi Om Umar bilang ya. Kita kan nggak tahu time frame-nya berapa lama. Jadi betul. artian ketika kita berpikir kita udah menganalisa dan ini kayaknya beneran bakalan ada corporate action dan menarik. Ya kita beli dan kita follow up terus, make sure bahwa semua berjalan sesuai plan gitu. Jadi, karena paling sering Din, gue ngobrol saat beli saham X gitu ya. Terus minggu kemudian gue tanya, bro masih naik gak? Oh gue udah buang. Lah gue gimana? Itu sangat sering gue. Itu sering terjadi sih, betul-betul. Gue sih udah gak punya, gue sih udah gak ada. Gitu. Kenapa lo gak bilang? Oh gitu ya? Sementara masih megang. Oh lu masih megang. Sebentar sama di dasar. Ya Tuhan, terus apa hamba? Tapi para senior bertiga ini sepakat dalam satu hal ya, adanya kombinasi yang bijak antara insight dari Kongko dan juga nilai perusahaannya sendiri. Ya kan sebenarnya itu bisa disepakati bersama ya. Jadi jangan cuman ngandelin insight dari Kongko aja, tapi juga nggak bisa difilter dan disort dan nggak bisa disinambungkan dengan nilai-nilai perusahaan yang bisa kalian baca sendiri. Oke. Kalau aku sih kayak ngelihat Kongko itu kayak trailer film ya. Jadi insight yang kalian jangan sampai beli tiketnya tapi tanpa harus ngeliat review filmnya dulu gimana. Sinopsisnya ya. Iya, sinopsisnya. Benar? Sepakat? Sepakat. Thank you ya guys. Oke, itu dia, semoga bisa helpful dan membantu kalian, memberikan sedikit insight buat kalian juga. See you on the next video. Bye. Bye.